Setiap lukisan, patung, dan instalasi di sini adalah buah dari kreativitas, dedikasi, dan interpretasi unik dari para seniman. Dalam seni kritik kita kali ini, mari kita buka pikiran kita, perluas pandangan kita, dan telusuri setiap rahasia yang tersembunyi di setiap goresan kuas dan setiap bentuk yang tercipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran Naufal. Di sini saya salah satu perwakilan dari kelompok 6. Di sini kita akan mempresentasikan kritik dari seni rupa dua dimensi. Dan galeri yang kita kunjungi adalah Galeri Ruang Dini. Galeri Ruang Dini adalah galeri seni kontemporer Bandung yang berlokasi di Jalan Anggrek nomor 46. Dan patokannya adalah dekat Jalan Riau. Galeri ini berupa sepetak ruangan kecil yang memiliki desain minimalis dan didominasi oleh warna putih. Pintu masuk berupa kaca transparan yang menghadap ke ruang terbuka membuat visual ruangan dan pameran jadi sangat menarik dan menonjol. Meskipun areanya sangat terbatas, tapi banyak karya-karya yang ditampilkan di galeri tersebut. Salah satu contoh karya yang saya bahas adalah karya In Harmonia Progressio. Karya In Harmonia Progressio merupakan hasil kompetisi Bagas terhadap dinamika antara seniman Bandung dan Yogyakarta. Setidaknya selama ini, ia mulai berkecimpung di dunia media seni rupa. Seniman di Bandung dan Yogyakarta seolah memiliki sifat dan idealisme yang berbanding terbalik. Kenapa begitu? Karena ketidaksepahaman yang sudah lampau. Keduanya tidak bisa dipungkiri, terpisahkan oleh jarak akar yang berbeda. Bagas merasa bahwa Bandung dan Yogyakarta sebetulnya tidak jauh berbeda. Terlebih jika sudah didekatkan satu sama lainnya, seperti halnya langit dan bumi. Birunya langit akan selalu terpancar warnanya di lautan. Dan jika suatu saat laut bergemuruh, langit pun demikian. Nah, untuk interpretasi dari karya tersebut adalah memiliki tema keharmonisan dan kemajuan. Memiliki simbol pada ikan koi melambangkan ketekunan, keuletan, dan mencapai tujuan. Sedangkan bayangan melambangkan rintangan dan tantangan yang harus dihadapi. Lukisan ini menggambarkan perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rintangan. Namun dengan ketekunan dan keuletan, kita dapat mencapai tujuan dan mencapai keharmonisan dalam hidup. Untuk analisis formal dari karya ini adalah indah dan menarik. Lukisan ini menggambarkan seekor ikan berwarna-warni yang berenang dengan anggun di air. Airnya juga berwarna dan bertekstur, menciptakan ilusi kedalaman dan gerakan. Latar belakang gelap dan abstrak menonjolkan gambar ikan di depan. Secara keseluruhan, lukisannya seimbang dan harmonis. Penggunaan warna dan sapuan kuas yang longgar dan ekspresif menunjukkan gerakan dan energi. Lukisan ini adalah karya seni yang indah dan provokatif. Kemudian untuk evaluasi dari karya ini yaitu berhasil menggunakan elemen visual untuk menyampaikan pesan tentang harmoni dan kemajuan di tengah peradaban. Lukisan ini memiliki kekuatan untuk menginspirasi orang-orang yang saling memahami, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ada kelebihan dan kekurangan pada karya ini. Kelebihannya yaitu komposisi yang seimbang dan simetris, penggunaan warna yang indah dan harmonis, teknik melukis yang halus dan detail, makna yang mendalam dan inspiratif. Untuk kekurangannya adalah kurangnya variasi tekstur. Dan yang kedua adalah kesan yang sedikit statis. Oke, kesimpulan untuk karya In Harmonia Progressio adalah lukisan yang indah dan inisiatif yang mengajak kita untuk merenungkan tentang pentingnya harmonia dan kemajuan di tengah perbedaan. Dengan teknik yang baik dan makna yang mendalam, lukisan ini menunjukkan penguasaan Mahardika dengan teknik minyak dan cat minyak dan kemampuannya untuk menyampaikan pesan melalui karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rezi Irham, 128 dari kelas 12 MIPA 7. Hari ini saya akan menjelaskan tentang seni yang saya nilai, yaitu The Allegory of the Tense. Jadi lukisan ini hadir sebagai titik temu dua polar, Bandung dan juga Yogyakarta. Sebuah diskursus polemik yang tidak asing lagi dialognya bagi medan seni rupa. Komitmen keduanya terhadap dunia seni tentu tidak lagi diragukan. Namun, bagaimanakah posisinya dalam cuaca dunia kontemporer saat ini? Pemeran ini menjadi sebuah pertemuan yang mengubah ruang pemeran menjadi tempat peleburan segala pengetahuan, di mana segala perbedaan, persamaan, hingga persatuan dan dialektika pun dimanfaatkan dalam ruang tunggal ini. Interpretasi.
Lukisan tersebut menunjukkan seorang pria duduk di kursi lipat di tengah lapangan tenis. Pria itu mengenakan pakaian tanah klasik berwarna putih dengan garis-garis hijau di bagian kerah dan juga bagian laju. Di kakinya, dia memakai sepatu tenis putih dan pria itu menoleh ke samping seolah-olah sedang melihat ke arah seseorang atau sesuatu di luar kanvas. Analisis formal. Dalam ruang yang telah terkuras ini, ragam perspektif dan juga sudut pandang ditata untuk menarik kontemplasi. Bagas Mardika membawakan perspektifnya terhadap keberjarakan antara praktik kesenian Bandung dan juga Yogyakarta berupa perupa muda. Evaluasinya, lukisan ini memiliki beberapa kesamaan dengan lukisan still life tradisional Belanda. Buah-buahan dan vas bunga ditata dengan cara yang rapi dan simetris. Pencahayaan yang digunakan dalam lukisan ini juga mirip dengan pencahayaan yang digunakan dalam lukisan still life tradisional Belanda. Namun, lukisan ini juga memiliki beberapa perbedaan dari lukisan still life Indonesia Belanda. Warna-warna dalam lukisan ini juga cenderung lebih cerah dan juga lebih hidup dibanding warna-warna yang biasa digunakan dalam lukisan still life tradisional Belanda. Untuk kelebihannya secara komposisi, lukisan ini seimbang dan juga menarik. Mata tertuju pada pria di tengah lukisan tersebut. Untuk warnanya, warna-warna di lukisan ini cenderung lebih cerah dan juga hidup. Teknik yang digunakan dalam lukisan ini realistis. Detail pada pakaian pria, raket tenis, dan bola tenis juga yang sangat halus. Untuk emosinya, menurut saya lukisan ini tuh membawakan emosi yang juga tenang dan damai. Karena pria itu tampak sedang seperti memikirkan masa depan atau merenung tentang masa depannya. Untuk kekurangannya, dia tuh ada kurangnya orisinalitas dari lukisan ini. Jadi lukisan ini itu tidak terlalu orisinal. Tema seorang pria di lapangan tenis telah banyak dilukis oleh seniman lain. Dan juga kedalamannya. Lukisan ini tuh tidak memiliki banyak kedalaman. Pria itu adalah satu-satunya fokus dalam lukisan dan tidak ada objek-objek yang lain. Dan juga maknanya bisa dibilang kurang jelas karena kita nggak tahu dari lukisan ini hanya orang di tengah lapangan tenis dan lagi merenung dengan posisi duduk yang tidak jelas. Untuk kesimpulannya, lukisan ini adalah lukisan yang bagus dengan komposisi, warna, dan teknik yang baik. Namun lukisan ini tidak terlalu orisinal dan tidak memiliki banyak kedalaman. Makna lukisan ini juga tidak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azmi Lukman Hakim dari absen 6. Saya akan menjelaskan tentang lukisan yang saya amati, yaitu Looking Dream. Karya ini seperti sudut pandang lain tentang sebuah mimpi yang sering saya alami. Dan asumsi saya karena mungkin ada kaitan tentang sebuah ingatan atau perasaan dejavu yang kadang saya rasakan di dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihan dari gambar ini adalah komposisi yang seimbang dan harmonis, gaya realistis dengan detail yang cukup, nuansa yang hangat dan sentimental, hubungan yang positif dan penuh kasih sayang. Sedangkan kekurangannya adalah kurangnya detail pada latar belakang dan kurangnya variasi dalam pose kucing. Interpretasi dari gambar tersebut menunjukkan seorang wanita muda yang sedang duduk di atas tempat tidur dengan dikelilingi oleh beberapa kucing. Analisis formalnya adalah gaya gambar realistis dengan detail yang cukup pada wajah wanita dan bulu kucing. Evaluasi untuk gambar ini memancarkan aura kehangatan, kasih sayang, dan persahabatan. Jadi kesimpulan secara keseluruhannya adalah secara keseluruhan gambar tersebut merupakan gambar yang bagus dan komposisi yang seimbang, gaya yang realistis, dan nuansa yang hangat dan sentimental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ramdhani dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang lukisan yang berjudul Between Reality and Imagination yang dilukis langsung oleh seniman Fahmi Aziz. Jadi karya lukis ini menggambarkan sebuah adegan fantastis yang menggabungkan realita dan imajinasi. Ada berbagai karakter di dalamnya seperti manusia, binatang, ataupun campuran keduanya. Latar belakangnya adalah bangunan-bangunan klasik yang tua dan megah dengan lengkung-lengkungan yang melambangkan gaya arsitektur klasik. Dan juga ada lubang-lubang bulat yang menunjukkan ada dunia lain di baliknya. Selanjutnya untuk interpretasi, karya lukis ini merupakan ekspresi dari sang seniman tentang hubungan antara realita dan imajinasi. Sang seniman ingin menunjukkan bahwa realita dan imajinasi bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya adalah analisis formal. Untuk analisis formalnya yaitu menggunakan kontras hitam putih,
menggunakan pola dan tekstur untuk kompleksitas visual, menggunakan perspektif linear untuk ilusi ruang, dan menggunakan komposisi simetris untuk keseimbangan. Selanjutnya adalah evaluasi. Jadi karya lukis ini merupakan karya yang original, kreatif, dan menarik. Karya lukis ini berhasil menyampaikan pesan dan makna yang ingin disampaikan oleh sang seniman, yaitu tentang hubungan antara realita dan imajinasi. Karya lukis ini berhasil menunjukkan keterampilan dan ketelitian sang seniman dalam menggambarkan detail-detail yang rumit dan menarik. Nah, untuk kelebihannya, lukisan ini tuh menggunakan komposisi simetris yang seimbang, menggunakan keterampilan dan ketelitian yang tinggi, dan memiliki makna yang mendalam dan inspiratif. Untuk kekurangannya, lukisan ini tuh tidak menggunakan cahaya dan bayangan yang dapat menambah kontras dan volume. Lukisan ini juga tidak menggunakan warna yang dapat menambah nuansa dan suasana. Jadi kesimpulannya, karya Fahmi Aziz yang berjudul Between Reality and Imagination menggabungkan realita dan imajinasi yang bermakna. Karya ini juga menunjukkan keterampilan dan ketelitian seniman dengan teknik hitam putih, pola dan tekstur, perspektif linear, komposisi simetris, dan titik fokus. Karya ini dapat ditingkatkan dengan warna, bentuk asimetris, cahaya dan bayangan, dan unsur-unsur lainnya yang menambah kesan. Perkenalkan, nama saya Vali Nugraha dari absen 35. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karya Distant Memory yang dilukis oleh Abiel. Distant Memory mengangkat keterhubungan antar temporalitas, keterikatan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan yang diwujudkan menjadi sebuah lukisan. Gagasan ini disisipkan oleh Nursyifa Salsabila dalam karyanya dengan memainkan warna dan komposisi yang ia pilih atas dasar pengalaman dan memorinya. Selanjutnya ada interpretasi dari lukisan ini. Distant Memory sepertinya ingin mengeksplorasi tema kenangan dan hubungannya dengan masa lalu. Foto-foto dan teks-teks yang dipajang menghadirkan fragmen-fragmen memori yang terhubung dengan pengalaman pribadi dan sejarah kolektif. Selanjutnya, analisis formalnya. Lukisan Distant Memory karya Abi merupakan sebuah karya seni yang memadukan realisme dengan abstraksi, menciptakan harmoni visual yang menarik. Di tengah komposisi, terdapat figur manusia yang menjadi pusat perhatian dikelilingi oleh bentuk-bentuk abstrak berwarna-warni yang mungkin melambangkan kenangan atau emosi yang berkaitan dengan memori jauh. Warna-warna pastel lembut mendominasi palet, memberikan suasana yang tenang namun melankolis. Sementara tekstur yang bervariasi menambahkan kedalaman dan kekayaan pada lukisan. Selanjutnya ada evaluasi dari lukisan ini. Secara keseluruhan, karya Distant Memory merupakan sebuah instalasi seni yang menarik dan provokatif. Karya ini berhasil membangkitkan pertanyaan tentang makna kenangan dan hubungannya dengan masa lalu. Namun, karya ini dapat ditingkatkan dengan memberikan informasi konteks yang lebih jelas dan pencahayaannya yang lebih optimal. Selanjutnya, kelebihan dari lukisan ini, yang pertama konsep yang menarik, yang kedua komposisi yang kreatif, yang ketiga pengalaman yang interaktif. Selanjutnya, kekurangannya dari lukisan ini adalah yang pertama kurangnya warna dan pencahayaan yang kurang optimal. Jadi kesimpulannya, karya Distant Memory adalah sebuah instalasi seni yang patut dikunjungi bagi mereka yang tertarik dengan tema kenangan dan masa lalu. Karya ini menawarkan pengalaman yang interaktif dan provokatif yang dapat mendorong pengunjung untuk merenungkan makna kenangan dalam hidup mereka.